Saya ingin beli laptop, tapi bingung mau beli yang mana ya. Ada beberapa pilihan yang cukup menarik. Laptop yang saya pakai sekarang ini ya, banyak stikernya ini ya. Ini adalah Lenovo ThinkPad 13 generasi kedua. Saya beli 4 tahun yang lalu ketika saya masuk kerja di 10up di sini ya. Sebelumnya saya pakai Asus i3 yang warna putih itu ya, yang cukup gede, tapi ya ternyata nggak mumpuni untuk saya pakai untuk kerja di 10up. Jadi saya ketika masuk minggu pertama saya langsung beli laptop baru ya, karena memang tools-tools yang dipakai ternyata ya nggak bisa dipakai di situ. Speknya yang saya pakai sekarang ini kelihatan nggak ya? Ya ini adalah Intel Core i5 ya, generasi ke-7 karena sudah 4 tahun yang lalu. Sekarang sudah yang paling baru kalau nggak salah generasi ke-11. Dan ini GPU-nya juga internal ya, jadi on board gitu. Displaynya juga cukup baik ya, 13 inch, storage-nya 256. Waktu saya beli, saya juga langsung tambahin RAM 8 GB, jadi 16 GB ya, dual channel. Dan selama ini cukup baik ya, cuman ya namanya juga laptop yang sudah 4 tahun, juga sudah mulai terasa umurnya, apalagi saat ini saya juga agak sering ya bikin video atau edit video, jadi waktu rendernya itu menurut saya agak sedikit terlalu lama, walaupun sebenarnya ya bisa ditinggal sih. Tapi ya kalau bisa beli yang lebih baik ya kenapa enggak gitu kan. Lagi pula memang ya namanya juga sudah 4 tahun, pingin beli yang baru aja sih. Beberapa pilihan yang pingin saya beli itu, pilihan yang pertama adalah ini ya, MacBook Pro. Cuman ini agak mahal karena spek yang saya pingin itu paling enggak ya RAM 16 GB ya, karena kalau cuma 8 GB kayaknya buat kerja saya agak kurang, karena saya biasanya pakai browser itu tabs-nya itu cukup banyak ya. Jadi ya kalau cuman 8 GB pasti nggak cukup sih. Jadi ini saya cari MacBook Pro M1 16 GB, harganya itu em, ini ya, saya tadi sudah coba-coba dan ini ya. MacBook Pro yang M1 yang 13 inch, bukan yang baru ya, bukan yang baru yang 14 atau 16 inch. Itu harganya sudah 28 juta. Jadi agak sedikit kemahalan menurut saya. Dan saya sebenarnya pernah, kalau nggak salah tahun kemarin, itu saya beli um, MacBook MacBook Air tahun 2017 saya beli baru, waktu saya beli 11 juta kalau nggak salah. Um, dan saya coba-coba pakai macOS, kok sayanya agak susah saya beralih ke macOS, karena saya pengguna Windows sudah dari lama sekali ya. Dari awal Windows 3.1.1 juga saya sudah pakai sampai sekarang, jadi kayaknya untuk berpindah ke MacBook itu agak sulit. Malah lebih baik untuk pindah ke Linux menurut saya, malah lebih lebih nyaman gitu buat saya sendiri. Tapi memang sih ini cukup menarik kalau misalnya harganya em, sekitar 20 jutaan gitu ya. Mungkin 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 jadi pilihan yang menarik buat saya. Pilihan yang kedua itu adalah ThinkPad tentunya ya. Karena saya sudah ngerasain sendiri selama 4 tahun ini pakai ThinkPad, benar-benar build quality-nya tuh kayak tank ya, jadi benar-benar kuat dan nggak pernah ada masalah sama sekali. Selain itu, ThinkPad yang seri-seri yang saya pakai ini kan seri Ultrabook ya. Jadi ringkas dan juga nyaman dipakai gitu ya, dibawa-bawa enak. Saya sudah tanya-tanya ke beberapa teman dan rekomendasinya itu di ThinkPad L13 generasi kedua. Ini ada dua opsi ya, dan ini sudah saya incer sudah sejak lama ya. Saya berencana kalau saya mau beli, saya mau upgrade ke ThinkPad L13 generasi kedua yang i7, yang ini ya 16 GB. Ini ada dua versi, yang satu 22 juta dan yang satu 23,4 juta. Yang ini nggak touchscreen ya kalau nggak salah. Entah touchscreen atau nggak, tapi nggak convertible, jadi laptop biasa seperti yang saya pakai sekarang ini. Sedangkan yang ini tuh yang yoga, yang bisa dilipat dan ada pennya. Nah, saya rencana mau beli yang, kalau nggak ini, yang ini ya. Dua-duanya oke sih menurut saya. Tapi ternyata ketika saya cari, oh ya ini ya, oh saya lupa share screen. Ya, ini ada dua pilihan di sini ya. Ini saya cek di ThinkPad Official Store di Tokopedia, tapi dua-duanya itu stoknya habis ya. Yang ada yang tinggal tuh tinggal yang i5, dan saya pinginnya sih beralih ke i7 ya, karena sebelumnya saya pakai i5 sekarang ini.
dan ya punya yang prosesor yang tentunya lebih baik ya daripada sekarang. Jadi ini nggak bisa beli. Kalau misalnya nih stoknya tiba-tiba muncul lagi, mungkin saya akan milih yang ini ya, L13G2 yang i7 ini ya, 22 juta. Tapi ya karena stoknya kosong, saya sempat cari di sini ya, Think ID Surabaya, sama juga. Stoknya juga kosong juga. Tapi saya nemuin satu produk yang mirip-mirip dan cukup oke kayaknya. ThinkBook itu kayak katanya sih itu brandnya Lenovo yang kelasnya di bawah ThinkPad dan desainnya sedikit lebih cantik menurut saya. Saya urutkan harga tertinggi. Ya ini yang ingin saya beli. Ini speknya kurang lebih sama dengan L13 ya. Jadi ini Yoga juga bisa dilipat dan harganya cuma 21.500. Tapi kalau yang di ThinkPad 22 juta itu nggak dapat yang bisa dilipat ya. Kalau yang di sini bisa dapat yang sudah dilipat dan juga dapat pennya juga. Jadi cukup menarik ya. Memorinya juga sudah 16 GB. Jadi sudah sesuai sekali yang saya pakai, walaupun ini grafiknya masih integrated ya. Saya sudah, ini salah satu kandidat yang menurut saya cukup baik. Selain itu, sebenarnya ada yang versi yang lebih murahnya. Kalau nggak salah, ya nggak muncul ya di sini ya. Mungkin kosong juga stoknya. Tapi terpaut sekitar 1-2 juta daripada yang ini. Mungkin sekitar 19 juta sekian. Tapi Windows-nya itu bukan Windows 10 Pro, tapi Windows 10 Home. Kalau yang di sini Windows 10 Pro. Jadi memang kebetulan saya kerja itu wajib pakai Windows 10 Pro. Karena kalau Windows 10 Pro itu ada fitur enkripsi, sehingga data-data jadi lebih aman ya. Dan karena saya bekerja di website-website untuk corporate, jadi enkripsi itu wajib ya. Jadi saya nggak bisa nggak pakai Windows 10 Pro. Jadi misalnya saya beli laptop yang ada Windows 10 Home-nya, tetap saya harus upgrade sendiri ke Windows 10 Pro. Dan ya, ini pilihan yang pertama menurut saya yang bisa saya pakai ya. Pilihan yang kedua, saya juga ingin laptop yang bisa dibilang cukup kuat ya. Saya kemarin lihat review laptop dan kayaknya ini keren banget sih. Zephyrus. Jadi ini Asus Zephyrus. Jadi ini laptop untuk gaming sebenarnya masuk ke kategori ROG, Republic of Gamers. Harga tertinggi. Ini pre-order mahal banget, 30-an juta. Yang saya tertarik itu pakai prosesor Ryzen yang ini ya, ada dua opsi. Yang pertama ini harganya 25 juta kalau nggak salah, 25,5 juta bahkan. Ya ini sudah top banget sih ya. Layarnya belakangnya ini sudah nggak perlu dikasih stiker lagi ya, karena dia ada screen-nya juga, bisa ada ada animasinya gitu. Dan ini speknya sudah mentok sih ya kayaknya. Ryzen 9 5900HS. HS itu katanya sih lebih irit baterai ya, jadi baterainya bisa tahan lama. Sudah 16 GB juga, walaupun Windows 10-nya Windows 10 Home ya, jadi harus saya upgrade sendiri. Tapi ini sih sudah bagus banget. Selain itu juga grafiknya sudah pakai RTX 3000 ya, 3050 Ti. Dan ini sudah top sekali ya. Ini jadi pilihan yang kedua saya. Pilihan yang selanjutnya, sebenarnya saya sih nggak butuh RTX yang sampai seri 3000-an ya. Saya nggak pakai grafik yang dedicated juga sebenarnya nggak apa-apa. Dan di sini juga ada opsi yang lebih murah, yaitu G14, tapi yang non-animatrix, jadi belakangnya ini nggak ada gambarnya, cuman garis-garis, cuman lubang-lubang aja kalau nggak salah. Cuman sayangnya di sini cuman 8 GB, jadi saya harus upgrade sendiri. Kalau nggak salah saya kemarin cek-cek upgrade ya nggak sampai 1 juta sih ya, untuk tambah 8 GB lagi.
Jadi yang dua hal yang saya harus upgrade, RAM-nya dan juga Windows 10-nya juga harus saya upgrade. Dan ini pakai GTX 1650 dan menurut saya sudah cukup oke ya. Saya lihat hasil benchmark-nya juga sudah cukup oke dan sudah lebih dari cukup buat saya sebenarnya. Jadi ini opsi yang ketiga ya. Yang pertama tadi ThinkBook. Ini ya nggak ada grafiknya tapi bisa dilipat dan ada pennya. Kebetulan saya lagi seneng gambar-gambar juga sih ya kadang-kadang kalau lagi nganggur gitu ya. Kayaknya oke juga kalau punya tablet yang dimana saya bisa gambar-gambar. Oh ya, satu hal yang saya kurang suka dari sini ya, saya lihat reviewnya di YouTube itu screen-nya itu nggak matte ya, jadi screen-nya itu glossy. Karena pakai Gorilla Glass, mungkin kan karena agak biar lebih tahan ya untuk stylus dan lain sebagainya, jadi mirip screen handphone mungkin ya. Tapi kalau untuk laptop sendiri, kalau terlalu glossy kan nggak, kurang nyaman ya kalau dipakai. Nah, ini sudah kandidat, ini sudah saya masukin ke shopping chart, tapi saya masih mikir-mikir. Jadi saya bikin video ini ya untuk ya menuangkan pilihan saya. Yang pilihan yang terakhir itu kemarin saya lihat review best laptop, video best laptop di YouTube ya dari Dev2D dan Legion apa ya namanya? Legion 5. Legion 5 harga terendah. Ya, ini adalah dari Lenovo juga Legion. Serinya yang saya pingin beli itu adalah bukan Legion 5 Pro, tapi Legion 5. Yang ini ya. Nah, ini sih sudah top banget sih. Saya lihat kalau reviewnya dan performance-nya itu ini yang paling baik saat ini dan dengan harga yang sangat murah, cuma 20 juta aja. Di sini saya sudah dapat 16 GB, saya nggak perlu upgrade lagi. Saya juga dapat prosesor yang 3050 ya. Sama dengan Ryzen yang harganya tadi 25,5 juta. Di sini saya cuma dapat harga 20,7 juta dengan spek yang kurang lebih sama. Bedanya di sini adalah yang Legion 5 ini beratnya 2,5 kilo, sedangkan yang Asus ROG Zephyrus ini beratnya kalau nggak salah cuma sekitar 1,5 kilo. Jadi ini sih standar laptop gaming ya. Jadi baterainya dan lain sebagainya itu memang agak sedikit boros dan juga ini juga laptopnya juga sedikit lebih gede ya karena 15 inch sedangkan yang ini cuma 14 inch. Jadi ya ketika saya lihat ini saya jadi mikir apakah lebih baik saya coba ini karena 90% waktu saya sebenarnya saya itu kerja di meja ya. Saya jarang sekali sekarang 2 tahun terakhir sejak pandemi ya sudah nggak pernah lagi ngafe untuk kerja di kafe gitu ya, misalnya di Starbucks atau di kafe mana gitu ya lagi ngopi sama kerja gitu. Saya sekarang sudah bisa dibilang nggak pernah dan laptop itu bisa dibilang sudah di meja sini terus ya dan nggak pernah saya pindah-pindah. Jadi misalnya saya ganti ke laptop ini kayaknya juga nggak akan ada masalah gitu ya. Dan selain itu layarnya juga katanya bagus banget yang di sini karena coba kita lihat speknya ya. Speknya di sebelah mana ya? Oh ya, ini dia. Ya, displaynya 15,6 inch. Ya, sudah pakai anti glare, jadi nggak yang glossy. Saya paling nggak suka ya layar yang glossy. Dan ini ya, 100% sRGB, jadi warnanya sudah sangat akurat sekali. Jadi kalau saya mau pakai untuk desain dan lain sebagainya itu sudah oke. Walaupun fitur-fitur yang lainnya sebenarnya saya nggak pakai karena kebanyakan ini untuk gaming ya. Kayak misalnya keyboardnya juga backlightnya sudah RGB dan lain sebagainya. Tapi ya itulah yang lagi saya pikirkan saat ini ya. Jadi ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah Apple MacBook Pro M1 harganya yang 28 juta kayaknya nggak dulu deh ya.
Yang kedua itu ThinkPad ya, harganya 22 juta, atau kalau nggak ThinkPad ya ThinkBook, harganya sama 21,5 ya, sekitar segitu. Selain itu, Asus Zephyrus itu cuman yang paling murah ya, menurut saya. Harganya 18,8. Kalau misalnya saya tambahkan RAM 8 GB lagi, itu mungkin jadi 19-an juta. Ya tetap di bawah 20 juta. Jadi itu yang paling murah ya. Tapi dengan harga segitu, saya bisa dapetin spek yang lebih baik dengan Lenovo Legion 5. Dan yang di videonya Dev2D ya, itu laptop ini tuh masuk ke kelas S ya, jadi di atasnya A. Buat dia, ini laptop ini speknya bagus banget. Dan dari segi harga dan lain sebagainya, itu masuk kelas yang layak untuk dibeli gitu ya. Yap, laptop yang mana yang lebih baik ya? Kalau ada masukan atau ada yang punya laptop yang ada di sini, tolong tuliskan di komentar. Oke, makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.